Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andi Darmawan di channel Andi Darmawan. Oke, apa kabar? Baik-baik saja, sehat semua. Semoga kita semua di dalam bulan puasa ini diberikan kekuatan, kesabaran. Semoga puasanya lancar dan tetap sehat, tidak ada yang kekurangan apapun, dan semoga ibadah puasa kita selama sebulan ini berkah ya, dan bisa full 30 hari tanpa halangan sesuatu apapun, dan tentu diterima oleh Allah yang Subhanahu wa taala. Oke, kita akan lanjut ke forward kinematik lagi, masih forward kinematik ini part 2. Part satunya ada di video sebelumnya, silahkan cek di playlist. Ini video ini karena sebutnya ada part 2, otomatis ini akan lanjutan dari sebelumnya. Jadi teman-teman kalau yang langsung melihat ini bingung, silahkan tonton dulu yang part ya, bukan part 1 dari forward kinematik. Karena di part kedua ini kita tidak akan membahas dasar forward kinematik lagi, tapi kita langsung akan menuju ke metode Dynavit-Hartenberg ya, untuk menentukan n effector dari suatu rangkaian join, rangkaian komponen berjoin, baik itu join putar maupun join geser. Apa itu join putar, join geser? Ada di video sebelumnya. Jadi join ada dua ya, putar dan geser. Oke, Dynavit-Hartenberg ini ditemukan atau dijabarkan, dijelaskan dijelaskan lah ya, oleh dua orang namanya Jacques Dynavit dan Richard Hartenberg pada tahun 1955. Ayo, sudah pada lahir belum? Sudah pada lahir, tandanya Anda lebih tua dari saya kelihatan lebih muda. Nah, karena saya masih muda. Saya masih 17 tahun berapa tahun yang lalu. Oke, pada tahun 1955 memperkenalkan konvensi untuk definisi matriks join Z dan matriks link X. Jadi X ada matriks link X dan matriks join Z untuk menstandarisasi kerangka koordinat untuk hubungan spasial. Oke, jadi apa itu matriks join Z dan matriks link X akan kita bahas selanjutnya. Jadi tadi sebelumnya di video sebelumnya kita sudah membahas masalah kinematika untuk rantai seri, dengan kata lain chain kinematik ya, kinematik chain. Di sebuah robot dengan menggunakan formasi digit Z ini kita bisa ini ada persamaannya. T dengan X1 kali X1 Z1, X2 kali X2 dan seterusnya. Di mana T adalah transformasi untuk menentukan lokasi dari link akhir atau n effector. Tadi disebut sebagai persamaan kinematik rantai seri atau kinematik chain ya kalau bahasa Inggrisnya, kinematic chain. Dimana XI adalah, tadi kan ini X1, artinya kita ganti I, trans adalah, sebentar ini kok screenshot, adalah trans X, fungsi trans X A1 min 1 dikali dengan fungsi rotasi X alpha I min 1. Apa itu A1 min 1 alpha min 1 I min 1 akan kita bahas di bawah. Ini cukup panjang ya videonya dibanding video sebelumnya atau video-video sebelumnya lagi, karena banyak penjelasannya. Pun sebenarnya ini gampang. Ada yang lebih susah dari ini, mencari jodoh. Enggak juga sih. Oke, terus kemudian ZI adalah trans ZI yang parameternya D1 DI ya bun, dan fungsi rotasi ZI dengan ininya AI. Dimana tadi T ini ya kita dibaguskan lagi nulisnya TI terhadap I-1. Jadi I ini adalah sekarang dan I-1 adalah previous link, frame previousnya. Previous apa sih sebelumnya, frame sebelumnya. Dengan XI kali ZI trans ini dijabarkan lagi jadi seperti ini ya. Saya ngomong berkumur-kumur, nanti teman-teman bisa lihat sendiri, dan saya yakin sini tidak ada buta huruf, dan bahasa Inggrisnya sudah TOEFL-nya 7000, dites 20 kali ya, digabungin nilainya. Oke, jadi ini persamaannya di mana? Nah, theta I DI alpha I min 1 alpha AI min 1 ini ada beda ya, alpha sama A mirip tapi beda. Makanya ada yang konvensi lain tuh menulisnya R, cuman ya saya tetap menulis A aja karena umumnya pakai A. Merupakan parameter Dynavit-Hartenberg atau dia tidak banyakkan kumur-kumur, kita sisakan sebagai DH.
DH ini, dan selanjutnya jika kita membahas seputar robotika, DH adalah David Hartenberg. DH. Makasih ya Mas lagi. Pak Jacques David dan Pak Richard Hartenberg telah menemukan persamaan ini. Oke, bagaimana menentukan parameter-parameter ini dari rumus ini? Nah, untuk awal, ini teman-teman perlu, ini kayak agak saya perkecil dikit ya, kan saya butuh menampilkan gambarnya. Gimana? Masih kelihatan ya? Masih lah harusnya. Oke, gini aja. Langkah menentukan parameter DH. Yang pertama adalah sumbu Z adalah sumbu rotasi dari join putar. Jadi yang kita harus menentukan sumbu Z dari sebuah frame putarnya pertama kali itu ada join, karena join itu tengahnya itu adalah yang jadi putar seret ini adalah sumbu Z. Dan itu kalau joinnya join putar. Kalau join geser, maka saya kan gesernya sini seret gini, maka lintasan ini adalah sumbu Z. Udah dapat Z, nah kita bisa menentukan parameter DH dari common normal atau, nah common normal itu apa sih? Common normal itu adalah garis yang menghubungkan antara sumbu Z, sebenarnya bukan sumbu Z ya, dua sumbu yang intinya tidak bersentuhan, tidak berinteraksi, tidak bersinggungan, sebenarnya tidak berinteraksi ya, atau tidak berintersection ya. Jadi misalkan ada sumbu ini dan sumbu ini, terus kita kasih garis ini adalah garisnya. Lebih gampangnya ini ya, contohnya seperti ini. Ini ada lagi ini ya. Nah, ini seperti ini. Ini ada sumbu Z, ini sumbu Z plus I plus 1 yang ini ya, ini belum tertulis, ketinggalan. Z I plus 1 ini, nah ini kan sejajar nih. Sejajar, maka warna kuning ini adalah kita sebut sebagai unique common normal line atau garis common normal yang unik khusus. Jadi punyanya ini doang. Ya. Jadi antar dua garis. Oke, nah teman-teman, jadi kalau dengan common normal itu adalah dibentuk oleh dua sumbu. Dan di kasus ini adalah dua sumbu Z yang kita katakan di common normal, dua sumbu Z yang berurutan atau alias paralel atau berurutan, mana sih berurutan, atau bisa kita bilang juga bukan hanya berurutan tapi sejajar ya. Yang berurutan atau sejajar. Sumbu X itu base frame bebas dipilih. Jadi untuk yang sumbu X pertama kan sudah dapat nih set putarannya. X yang mana bebas. Tapi biasanya X itu adalah yang muter, yang ketempelan link berikutnya. Kan ini memutar link. Gini ya. Ini memutar link. Apa pakai apa enaknya ya? Sebentar. Saya ada robot tapi belum sempat saya rakit. Nanti kalau sudah saya rakit, saya buat video khusus. Nah, ini ada dua pena. Yang ini pertama adalah ini adalah joinnya. Ini kita pasang sini aja. Susah juga. Ya segini aja lah, nggak apa-apa. Ya, kita tempel seperti ini. Ini bisa berputar yang ini. Sit. Nah, ini kan sumbu Z nih. Pena yang ini sumbu Z nih. Pena ini sumbu Z ya. Karena dia pas sumbu putarnya. Dan ini adalah link berikutnya yang akan berputar gara-gara ada ini. Nah, sumbu X-nya ini karena ini sudah Z kan mengikuti apa? Kaidah tangan kanan. Kalau bingung kaidah tangan kanan, cari di video saya di playlist dynamic, itu ada penjelasan tentang keacuan inersia. Nanti ada penjelasan tentang kaidah tangan kanan dari situ. Jadi di sini adalah X, Y, dan Z. Maka jika Z-nya adalah ke atas ya, maka kita buat X-nya yang ke samping. Ini X-nya ke samping sini ya, ini Y. Y sih bebas tentuin, Y itu seserah mau ditentuin di mana saja, karena sekali lagi Y itu tidak terpakai di sini. Ya, Y itu hanya untuk sebagai pelengkap. Kita membutuhkan X dan Z. Jadi jika ini
Z-nya, maka ini adalah X-nya. X-nya kan mengikuti. Oke, itu jika dia sumbunya seperti itu. Tapi gimana kalau misalkan dia berputar, tapi ini di atasnya, linknya di atasnya, ya maka dia tidak, maka X-nya ya bebas aja mau kemana, sana boleh. Tapi yang jelas nanti dia tidak, linknya ini akan ada perhitungannya beda dengan yang ketika seperti ini. Karena apa? Karena jika seperti ini, terus ada join berikutnya, misalkan saya pecah aja ya, ini berputar, ini motor yang bawah, ya bukan ini berputar, thread. Ini adalah link pertama, ini adalah frame 0, ini adalah frame pertama, ini join yang awal yang menyebabkan dia berputar, yang tutup penanya ini. Nah, terus ada lagi di sini yang menyebabkan dia bisa putar seperti ini ya. Misalkan ada motor di sini, ada join di sini, motor join di sini yang bisa menyebabkan dia bisa seperti ini. Maka itu tidak akan terbentuk common normal seperti misalnya kita pakai yang ini, sumbu X sejajar dengan common normal. Jika tidak ada common normal yang unik, sumbu Z atau sumbu Z paralel tadi yang atas tadi, maka ini kita anggap sebagai D. D adalah parameter bebas. Jadi ini jadi D. Segi panjangnya adalah D. Arah XN-nya adalah pokoknya ZN min 1 ke ZN. Kalau saya sih gampangannya bebas aja karena yang bermain nanti adalah Z-nya. Bukan Z tepat D, ya sini adalah D. D itu apa? Ya ini tadi kita bahas, ada D, ada huruf D di sini, mana ada D nih. D yang ini. Nanti saya akan kasih link video dari salah satu YouTuber lain yang bisa membuatnya dalam bentuk 3D, ada di link deskripsi, ada teman-teman bisa lihat. Tapi ini kita selesaikan dulu. Minimal ini pakai bahasa Indonesia, itu pakai bahasa Inggris. Nanti kalau ada waktu saya rencana akan membuatnya menjadi lebih interaktif lagi menggunakan robot sesungguhnya, tapi untuk di video-video berikutnya mungkin ya, karena waktu saya sini lumayan sibuk akhir-akhir nih. Jadi mohon maaf para pemirsa YouTube. Oke, nah terus sumbu Y ditentukan, ini bebas aja, sumbu Y tidak akan kita gunakan karena X dan Y sudah ditentukan terlebih dahulu, Y-nya bebas, ikuti kaidah tangan kanan. Terus sumbu X selanjutnya adalah kolinier dengan common normal dan titik asal pada persimpangan dengan Z selanjutnya. Intinya adalah kolinier terus berpasangan. Jika misalkan ada dua sumbu, misalkan gini aja deh, pakai sini aja, ini susah. Gini tadi lagi aja. Ada yang kayak gini lagi. Ini karena di kayak gini Z-nya ke sana semua ya. Misalkan kita atau ke Z-nya ke layar semua, ke arah Anda semua ini. Ya. Ini yang satu, ini yang dua. Anggap aja ini dua dov. 1 2. Oke. Nah, ini antara sini dan ini ada common normal, garis common normal tadi. Ada garis common normal yang menghubungkan antara ini dan ini. Nah, otomatis X-nya adalah X-nya seperti tadi, ikuti aja X-nya ini. Ini X yang punyanya frame ini adalah yang ini, X yang frame ini adalah yang ini. Oke, gampangannya seperti itu. Ya. Terus sudah. Nah, selanjutnya dia adalah kedalaman sepanjang sumbu Z dari join sebelumnya. Oke, kayak tadi, kalau misalkan sumbu Z-nya itu adalah seperti ini. Tadi dia berputar seperti ini, maka sepanjang ini adalah D. Tapi jika dia seperti ini, maka D-nya adalah ya panjangnya ini aja. Segini. Itu D. Bisa jadi D-nya tidak akan terlalu berguna untuk menentukan NF vektor jika dia semua seperti ini. Kenapa? Karena dia arahnya ke sana. Sumbunya beda dengan sumbu yang untuk menentukan NF vektor ini jika dia sejajar seperti ini. Ya. Tapi jika dia seperti ini, nah ini ada gambarnya, sudah saya buat gambarnya. Seperti ini ya teman-teman, nih lihat nih. Nah, ini saya tampak samping, ini tampak salah ya. Ini tampak depan, tampak samping. Ini sebenarnya sama tapi diputar aja. Putar di set. Nah, di sini kelihatan ini yang awal ini dia tegak.
Maka ini kita sebut sebagai D1 karena dia segini adalah sumbu Z. Kan ini sumbu Z awal nih, sumbu ZI. Ini ya, sumbu Z. Ini yang dalam bentuk sini sama sumbu Z-nya ini. Nah, dia mengelilingi sumbu theta I. Dia mengelilingi dengan sudut theta I. Yang dikelilingi adalah sumbu Z I-1. Ini ada 2 sudah saya buatkan. Nah, seperti tadi aturan pertama ada gambar seperti ini, kita buat dulu yang pertama. Sumbu ZI-nya adalah ini. ZI-1-nya adalah ini, sumbu Z-nya. Grab. Terus X-nya ya karena ini tidak punya common linear, bebas aja. Ini tidak ada common linear, ini kita kasih warna pink ya untuk ngubungin aja, tapi sebenarnya tidak ada. Jadi kalau tidak ada kita bebas aja, nggak masalah. X-nya penting ini Z-nya. Terus kemudian untuk yang ininya karena kita arahkannya ke sana aja X-nya. Ini X-nya ke arah sana, bebas sama aja sih karena dia akan berputar-putar X-nya. Karena X-nya tadi adalah nempel sebagai radius putar siapa si Z. Nah, terus ketika sampai sini, ini akan tadi putarnya sebelumnya seperti ini berubah jadi seperti ini. Nah, karena jadi seperti ini, otomatis ini dengan ini ada unique common line ini. Karena nih ya, ini sejajar ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Unique common line-nya di sini, unique common normal line karena dia sejajar. Oke. Terus dari ini sejajar, ini common normal line. Oke, ini kita sudah set X daman. Untuk sini kita tidak ada X-nya bebas, ini ada D. Oke, ini D-nya kita tentuin. Oke, kita lanjut lagi. Theta adalah sudut tadi sumbu Z sebelumnya untuk menyelaraskan X dengan frame selanjutnya. Intinya adalah putaran si join lah gampangnya. Sumbu putar si join itu lah theta. Udah, gitu aja. Biar gampang. Terus A adalah jarak sumbu X yang berputar XI-1. Dan juga dikatakan jari-jari putar mengelilingi sumbu Z. Saya lebih gampang teman-teman tuh mikirnya adalah dia jari-jari putar yang mengelilingi sumbu Z sebelumnya atau ZI-1. Jadi Z yang ini, nah ini yang berputar ini adalah A. Jadi kalau bentuknya seperti ini, dia tidak ada A-nya. Tapi kalau seperti ini kan ada nih. Yang berputar kan putarnya gini, ngek. Gini kan putarnya ke arah sini kan. Yang berputar kan jari-jarinya ini. Maka ini adalah A-nya. Ini udah kasih AI plus 1. Kenapa AI plus 1? Karena ini yang AI. Ini AI plus 1, AI plus 2. Ini AI plus 2 muter-muter. Ini tidak ada juga. Ini yang ada D-nya. Kenapa? Karena dia tidak ada radius putar si Z-nya. Jadi gampangnya A itu adalah radius putar. Dan D itu adalah kedalaman Z itu aja, biar lebih gampang teman-teman. Berapa pusing. Alpha berputar dengan sumbu X, sumbu Z, selanjutnya sumbu X selanjutnya atau XI untuk menempatkan ZI pada orientasi yang diinginkan. Jadi di sini, nah ini contohnya teman-teman, saya kecilkan dulu gambarnya. Oke, ini ya teman-teman bisa lihat ini ada 2. Yang awal dulu aja. Ini kan sebelumnya Z-nya lurus ya, Z-1 tuh lurus sumbunya. Terus ngwek dia tiba-tiba jadi ke arah sini. Sebelumnya arah sini. Nih ya, lihat warna biru ini. Warna biru sebelumnya sana terus akhirnya ke sini. Kata lain dia terjadi perubahan sudut. Ya besar alfa I-1. Jadi sudut yang dibentuk oleh sumbu Z. Di sini mengelilingi sumbu X selanjutnya. Sumbu X selanjutnya mana sih? Sumbu X selanjutnya ke arah sono. Ya ke arah sini, arah sono. Jadi ya intinya sih gampangannya si Z-nya berubah sudutnya. Itu sudut yang dibentuk oleh sumbu Z. Karena sekali lagi X tadi pada dasarnya itu bebas, jadi pokoknya ya X-nya mau di mana aja, pokoknya Z-nya berubah. Seret gini itu atau seperti ini atau seperti ini. Seperti dan sebagainya itu adalah alfa. Oke, kita simpulkan aja ya biar lebih gampang. Ini simpulannya di bawah ini ada gimana caranya biar ya seperti ini aja kali ya. Oke, jadi ini satu adalah jarak Z ke Z diukur sepanjang X atau dengan kata lain radius putar ZI-1. Langsung aja ambil radius putar ZI-1. Alpha adalah sumbu antara Z dengan Z diukur X, X-nya bebas aja. Terus D jarak X ke X diukur sepanjang Z ke dalam atau kedalaman sumbu Z-nya. Bisa ada, bisa enggak. Bisa ada tapi enggak kepakai juga, sehingga bisa kita kasih 0.
Oke, terus sudut antara X1i dan hingga XI diukur melilingi sumbu Z1 tetanya. Atau dengan kata lain, sumbu putar si join. Kita tambahkan aja ya. Sudut putar join. Putar. Apa jadi putar? Atau revolute join. Kalau yang prismatik nggak ada tetanya. Mana sih tadi kok hilang? Ini ya, benar. Jadi prismatik tuh nggak ada sudutnya karena prismatik tuh geser. Yang ada sudutnya adalah join putar. Sehingga theta i adalah sudut putar join putar, sudut putarnya. Dan jika dia prismatik maka tidak ada sumbu putar. Nah, kalau prismatik apa yang bergeser? Yang bergeser adalah D-nya. D-nya bisa muncul. Kenapa? Karena tadi Z adalah lintasan si geser. Karena Z lintasan geser, sedangkan Z-nya kedalaman Z itu adalah D, maka otomatis D-nya akan bernilai jika dia join geser. Oke, penting ya dicatat. Belum jelas? Dimundurin dikit videonya, didengarkan lagi. Kalian tenang, YouTube tuh bisa maju mundur, pause dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat ini, bisa capture gambarnya sendiri ya. Saya rekam dengan kualitas hingga 1080p, jadi harapannya teman-teman bisa lihat dengan detail. Kalau misalkan wah paket datanya kurang, ya sebentar aja, pas saat ini aja dibuat 1080p di capture. Biar kelihatan detail tulisan-tulisannya, kan ini cukup kecil. Susah karena untuk membuat dia lebih detail lagi dalam satu frame. Makanya ini saya menggunakan 1080p. Saya belum bisa menggunakan yang 4K, 4K karena belum punya webcamnya, belum punya kameranya. Ada sih pakai handphone tapi nanti hasilnya nggak maksimal. Kurang maksimal. Ini saya pakai webcam yang 1080p sehingga menghasilkan tapi ini juga nggak ngaruh juga karena ini adalah screencast ya. Screencastnya nggak bisa karena ini layar saya cuma 1080p, tetap nggak bisa 4K tadinya. Selain urusan kamera hanya untuk tampang saya, untuk muka saya. Oke, sekarang kita lanjut ke rumusnya. Nah, ini tadi ya, trans X itu isinya adalah matriksnya ini, rot A-I-1 ini. Sekali lagi A-I-1, A-I-1 ini ya, sudah dibahas panjang. DI itu ini, kita itu ini. Ini kalau dikalin semua hasilnya adalah ini. Deng. Ya, dikali semua adalah hasilnya ini. Terus, nah, tidak ada berapa join. Kalau misalkan ada join pertama, join kedua, join ketiga, kita bisa ada 3 join, maka kita pakai persamaan yang ini. Ini lambang apanya? Ini adalah produk. Jadi kayak mirip sigma adalah penjumlahan, kalau ini perkalian. Jadi ini akan dikali dari i sama dengan 1 sampai sejumlah n adalah jumlah joinnya. Ya, ini. Jadi kalau misalkan ada 5 join, maka ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima akan dikalikan jajar untuk menghasilkan T NF vektor terhadap base. Wah, jadi yang akhir terhadap base-nya. Nah, ini terus yang ujung-ujungnya capek-capek ngaliin tuh yang diambil cuma yang ini. Ya, PX, Y, PZ, karena PX, Y, Z ini adalah posisi NF vektor di koordinat X, Y, dan Z. Berdasarkan 0,0-nya si base, 0 base. Kalau di video sebelumnya kita yang mana ya? Yang contoh ini adalah 2 dimensi ya, karena dia dianggap sejajar. Geraknya hanya kita bilang geraknya hanya bergerak 2 dimensi. Di sini kita akan memakai contoh yang itu dulu. Tapi sekedar informasi bahwa Dirac-Vadenburg ini untuk 3 dimensi aslinya. Itu seperti gambar-gambar ini. Tapi kita akan coba menerapkan yang contoh di video sebelumnya ke Dirac-Vadenburg. Ini ya video sebelumnya. Kita pecah, kita ambil, tarik lagi ke sini. A itu adalah link, seperti tadi saya bilang A itu adalah radius putar si Z, karena radius putar si Z otomatis adalah linknya. Ya kan, ini link. Ini adalah link. Ini radius putar si Z. Ini dia nggak punya radius putar karena putarnya segini. Ini sumbu, makanya sumbu adalah D. Gitu aja gampang. Radius putar adalah A. Ya. Radius putar adalah A. Ini radius putar kan ini.
Sumbu adalah D. Sumbu adalah D adalah radius putar. Oke, dari situ kita bisa menentukan ini. Kita anggap A adalah L1 dan L2, alfanya 0 sekali lagi, karena dia semua sejajar yang di contoh ini. Sejajar semua setnya, mana sih? Ini ya. Setnya ke arah kita semua, arahnya ke arah Anda semua itu. Sumbu setnya, sehingga sejajar. Kalau sejajar tidak ada perubahan sumbu set seperti ketika gambar ini tadi, yang gambar ini. Tidak ada perubahan sumbu set, tidak ada perubahan sumbu set, otomatis sudut alfanya 0. Makanya alfanya 0. D-nya karena Z-nya juga ke arah sana semua ya, seperti ini tadi. D-nya kan yang ini, nggak penting jadinya karena tidak mempengaruhi n vektor, sehingga kita anggap aja 0. Terus selanjutnya theta i dan theta i-nya untuk apa, radius putar si masing-masing join itu adalah A1 dan A2. 1 dan A2. Oke, sekarang kita coba. Jawabannya sama nggak? Tadi jawabannya mana sih? Jawabannya yang tak video sebelumnya ada 1,866 dengan 2,232. Sama nggak jawabannya? Nah, ini adalah fungsinya. Kita menggunakan ini. Add multidot sin cos pi array I dot. Ini untuk kebutuhan apa namanya, operasi perkali sin cos pi array I dan dot yang boleh numpai. Terus ada multidot untuk lebih dari satu tadi. Ini untuk menentukan T yang terakhir. Ya, menggunakan, tapi kepakai nggak multidotnya? Tidak kepakai multidotnya. Setahu saya tidak. Kita hanya pakai dot. Sebentar. Iya, kita tidak memakai. Oh, ada multidotnya. Tetap ada di transnya. Untuk mengalihkan rod X, rod. Oh iya, untuk mengalihkan ini. Untuk rumus yang ini kita pakai multidot. Mana sih rumus yang ini? Rumus yang ini kita pakai multidot. Sehingga kita buat dulu pertama kali transet. Transet adalah mana transet? Transet. Kita coba dulu ya, transet. Ini transet DE. D ini kita ini D udah nilai 0 ya, biarin aja. Ini persamaannya kita buat fungsi transet untuk menghitung nanti masing-masing transetnya per frame, per frame ya. Terus tran X ya, tran X ini AA-nya tuh ini ya. Ini A-nya. Ada L1 dan L2, nanti L1 dan L2 akan masuk sini. D-nya tadi 0 ya, 0 semua. Maka ya 0, ini ada L1 dan L2 nih. Ini saya tulis aja seperti ini. Salah nih. 0 dan 0. Ini 0 dan 0. 0 dan 0, 0 dan 0. Oke, terus rod set. Rod set ini butuh T. T ini apa T? T adalah alfa. Oh, alfa. Bukan, iya alfa. AA ini ada alfa. Alfanya 0 semua, makanya akan terisi 0. Ini itu yang TE dulu, TE. TE ini saya theta. Oh, TE itu theta. Tetanya A1 dan A2. Maka TE ini yang pas loop pertama akan terisi semuanya adalah A1, pas loop kedua adalah A2. Yang ini. Ini ambil dari sini ya. Ambil dari theta, rotasi theta. Oh, ini. Ambil dari sini. Offset ya. Offset. Iya benar offset. Terus rod X ini pakai AA-nya ini 0 ya, alfanya A itu alfa, alfanya 0, mana alfa ini alfa. Kalau 0 dengan 0 maka ini 0 dan ini isinya 0 semua nanti nih. Cos 0 berapa? Cos 0 1, min sin ini 0, sin ini 0, cosnya ini 1. Jadi isinya 1 miring atau dengan kalian matriks identitas. Maka ini tidak akan terpakai. Oke, terus kita kalikan rod X, rod Z, trans X, trans Z. Urutannya ya. Urutannya sesuai dengan ini. Mana tadi? Urutannya mana? Nah, ini. Trans X dulu, terus rod X, terus trans Z, terus rod Z. Trans X, rod X, trans Z, rod Z. Bener ya?
root X, trans X, root Z, trans Z. Bener. Terus ini akan terbentuk karena ini ada dua dov ya, dua join, ada dua T. T ini adalah transformasi tadi 01 dan 12. Kita perlu cari yang 02-nya. 02-nya adalah kita kalikan trans total ini, kita kalikan per T di 01 dan 12. Kenapa 012? Tadi kan yang pertama 0 ke 1 1 terhadap 0, yang satu lagi 2 terhadap 1. Maka dikalikan semua ini untuk menghasilkan ini. Terus yang ini yang aslinya turunan dari yang ini. Oke. Ini sehingga menghasilkan mana ya? Bener nih ya. Maka akan menghasilkan transtot. Transtot adalah trans totalnya. Ini yang kemudian kita bisa ambil komponen tadi PXP PZ di pojok di baris ke-0, baris ke-1 dan baris ke-2, tapi kolomnya kolom yang ketiga semua, atau kalau kita pakai yang bukan indeks Python tapi yang indeks matriks sesungguhnya, maka dia baris pertama, baris kedua dan baris ketiga, tapi kolomnya kolom keempat semua. Nah, tapi ini -1 karena ini indeksnya beda mulai dari 0. Oke, sekarang kita coba aja dulu. Ini n integer, masukkan jumlah join ada 2, samakan dengan soal atas tadi. Panjang link ke 1 A1 nya berapa panjangnya? 1. Panjang D nya nggak ada, kedalamannya nggak ada, 0. Tetanya berapa? 30. Sudut alfa nggak ada, 0. Terus yang kedua, panjangnya 2, panjang D nya nggak ada, kedalaman nggak ada, tetanya ada 30 derajat, alfanya nggak ada, 0. Hasilnya adalah loncat ke bawah 1,86 dengan 2,32 sama persis dengan yang cara sebelumnya. Oke, tapi tadi kan itu nerapin ke 2 dimensi, gimana kok yang 3 dimensi ya? Ini ada soal seperti ini. Tidak. Nah, ini 3 dimensi. Ya. Ini contoh lain ada di 3 dimensi. Ini lengkap, ada prismatiknya. Theta 1, theta 2, diputarnya seperti theta 2, ini theta 1. Panjang otomatis kalau dia tinggi ini ada ini D ya. Ini D, yang ini juga D. Yang ini nggak tanpa A semua, ini D karena ini sejajar dengan sumbu Z-nya ya, benar ya, sumbu Z-nya Sata. Benar. Terus ini sumbu Z-nya, ini juga D, nggak ada alfanya. Tapi juga nggak ada theta, nggak ada theta. Yang ini baru ada. Ini adalah A-nya. Oke, ada 4 ya. Ada 4 benar. Maka ini bisa kita isi alfanya 0 semua karena tidak ada alfanya 0 semua nggak ya? Oh bentar. Oh enggak kok, berubah kok. Ini ke sini. Sumbu Z-nya aja, lihat dari sebelumnya ke sini terus ke sini. Sini. Dari sini ke sini. Ini sumbu X. Ya, maka dia positif 90. Tadi alfa itu apa? Mengelilingi sumbu alfa mengelilingi sumbu X yang saat ini ya. Iya, oke. Ini sumbu X saat ini. X saat ininya arahnya sono. Z-nya sebelumnya ke atas ya, ke sini. Z positif 90. Alfa pertama kita isi ini 90. Isi sendiri teman-teman, saya lagi malas ngisi. Ini tabel bantuan ya. Tabel bantuan biar teman-teman bisa lebih enak memasukkannya sebelum masukin coding. Pasti codingnya sih enak. Tinggal nanti kita hitung di sini. 90. Terus A-nya 0, ini A-nya 0 semua. A-nya 1 2 3 0. Karena tadi ini isinya D, ini D. Nah, ini adalah D1, ini D1-nya ini D1, ini D2. Alfa keduanya X-nya ke sini ke depan. Ya, ke sana aja lagi aja ya. Biar enak. Dia sebelumnya ini ke sini, set ke atas.
dia min 90. Alpha keduanya min 90. Terus yang sini idenya ini berubah D3, kita kasih D3. Terus yang ini oh ada A-nya. A-nya sekian ini ya. A-nya sekian ini, A-nya sekian ini. Ini adalah A, dari segini ini sampai sini adalah A. Terus ini sumbu putar berikutnya. Sumbu putarnya ini otomatis A-nya ini, D-nya nggak ada. A-nya ini. Z-nya sumbu X-nya sana. Mengelilingi sumbu X. X-nya ke sono, Z-nya sono. Z-nya dari sini ke sini. X-nya kita sepakat ke depan semua aja kali ya. X-nya ini ke sini. X-nya sini. Ya, 90 derajat. Oke teman-teman, nanti kalau bingung menentukan X-nya, saya kasih deskripsi. Di deskripsi dicek, itu ada video animasi dari YouTuber lain yang buat, tapi pakai bahasa Inggris. Teman-teman bisa lebih dalam lagi mengertinya. Dan nanti mungkin saya akan buat video khusus putar ini yang menggunakan apa? Menggunakan animasi atau video atau robot beneran. Oke ya, ini sudah selesai. Saya dapat yang MP4. Oke, ada teman-teman ada pertanyaan, bisa bahas di komentar atau bisa juga teman-teman lihat di video selanjutnya di deskripsi. Biar lebih, karena itu ada animasinya, biar lebih jelas. Tapi sekedar informasi, di situ tidak ada implementasi Python-nya. Ini sama dengan yang atas tadi, ini mau dipakai untuk implementasi ini. Cuman teman-teman saya yakin bisa sendiri, karena nanti jika saya isikan juga akan memperpanjang durasi video. Tapi ini sebenarnya sama sih, code-nya sama persis dengan yang atas. Cuma bedanya fungsinya tidak saya tulis ulang, kan sudah ada fungsinya. Oke teman-teman, sekian video saya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, masih seputar kinematik, tapi lawannya adalah inverse kinematik. Oke, dan juga ada 2 metode nanti akan kita cerita di sana. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like jika suka, dislike jika tidak suka. Terima kasih. Sampai jumpa.